Di sebuah kawasan padat Jakarta, berdiri dua warung bebek Madura yang sama-sama populer, bebek bakar Bu Salma dan bebek goreng Pak Rahmat. Awalnya, persaingan mereka sehat, namun semua berubah ketika pelanggan Pak Rahmat mulai berkurang. Desas-desus beredar bahwa warung Bu Salma menggunakan rahasia bumbu ajaib yang berasal dari ritual tertentu. Pak Rahmat merasa terancam dan mulai menyebarkan gosip buruk untuk menjatuhkan Bu Salma. Pak Rahmat merasa tak ada cara lain selain menyerang secara halus. Ia mengunjungi seorang dukun bernama Mbah Suro, seorang dukun santet terkenal di pelosok Jakarta. Ia meminta Mbah Suro untuk menghancurkan usaha Bu Salma dengan santet. Dukun itu memberikan boneka jerami dan sebuah benda kecil yang harus dikubur di depan warung Bu Salma. Beberapa hari setelah benda itu dikubur, warung Bu Salma mulai mengalami keanehan. Para pelanggan mengeluh sakit perut, menemukan potongan benda aneh di makanan mereka, hingga mencium bau amis yang menyengat. Bu Salma yang religius merasa ada sesuatu yang tak beres dan mulai mencari pertolongan. Bu Salma mengundang seorang ustaz untuk membersihkan warungnya dari energi negatif. Saat ritual dilakukan, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Tanah di depan warung terbelah sedikit, dan benda yang dikubur oleh Pak Rahmat terangkat ke permukaan. Semua orang yang menyaksikan ritual itu terpaku dalam ketakutan. Setelah ritual di warung Bu Salma selesai, keberuntungan justru berbalik arah. Warung Pak Rahmat dihantui kejadian aneh. Panci-panci bergerak sendiri, makanan busuk meski baru dimasak, dan setiap malam terdengar suara tangisan dari dapurnya. Hingga akhirnya, Pak Rahmat jatuh sakit misterius, kulitnya mengelupas, dan tubuhnya membusuk perlahan. Pak Rahmat akhirnya meninggal dengan cara mengenaskan. Tubuhnya ditemukan membusuk di warungnya, dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Penduduk setempat percaya ini adalah balasan atas niat jahatnya. Warungnya ditutup selamanya, sementara warung Bu Salma kembali ramai dan tetap menjadi tempat favorit. Meski Pak Rahmat telah meninggal, masalah belum selesai. Warung Bu Salma mulai dihantui kejadian aneh. Aroma dupa yang menyengat sering tercium di malam hari, dan pelanggan mulai melihat sosok hitam berdiri di sudut warung. Bu Salma merasa ada kekuatan lain yang ingin memperingatkannya. Ia mendatangi seorang ulama untuk meminta perlindungan, dan ulama tersebut mengatakan bahwa dendam Pak Rahmat belum sepenuhnya hilang. Pada suatu malam, saat Bu Salma sedang membereskan warungnya, ia mendengar suara langkah kaki berat di luar warung. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok menyerupai Pak Rahmat dengan tubuh membusuk dan mata yang menatap tajam ke arahnya. Sosok itu mendekat sambil berbisik, "Ini belum selesai." Bu Salma berlari ketakutan, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Bu Salma memutuskan untuk melakukan ikhtiar terakhir. Ia mengunjungi seorang ulama besar yang dikenal memiliki kekuatan spiritual tinggi. Dalam ritual yang berlangsung di sebuah masjid tua, ulama itu mengungkap bahwa Pak Rahmat sempat menjual jiwanya ke dunia gaib demi menghancurkan Bu Salma. Kini, arwahnya terjebak di antara dua dunia, membawa energi jahat yang menular ke siapa saja yang bersentuhan dengannya. Ritual tersebut mengharuskan Bu Salma melepaskan rasa dendamnya untuk memutus ikatan tersebut. Setelah ritual selesai, ketenangan mulai kembali ke warung Bu Salma. Namun, warung bekas milik Pak Rahmat menjadi tempat angker. Orang-orang sering mendengar suara tertawa kecil dan langkah kaki di malam hari. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan Pak Rahmat duduk di meja favoritnya. Warung itu dibiarkan terbengkalai hingga tumbuh ilalang di sekitarnya, dan masyarakat percaya tempat itu sudah dikutuk selamanya. Meski warung Bu Salma kembali ramai, ia tetap merasa cemas. Setiap kali melihat kursi kosong di sudut warung, ia merasa seperti sedang diawasi. Terkadang, bau amis mendadak muncul tanpa alasan, mengingatkannya pada masa-masa kelam persaingannya dengan Pak Rahmat. Ia kini hidup dalam doa dan kehati-hatian, sadar bahwa kejahatan selalu punya cara untuk kembali. Meski warungnya kembali ramai, Bu Salma mulai merasa teror itu telah mengikuti dirinya hingga ke rumah. Suara-suara aneh terdengar dari dapur setiap malam, seperti langkah kaki dan benda yang jatuh. Suatu malam, saat ia terbangun untuk minum,
ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Ia mencoba berdoa, tetapi bayangan itu hanya tertawa pelan sebelum menghilang. Bu Salma mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Rahmat berdiri di warungnya, memegang pisau dan tertawa sambil berkata, "Ini semua belum selesai, Salma." Saat ia terbangun, ia menemukan bekas cakaran di pintu kamarnya. Kejadian ini membuat Bu Salma yakin bahwa arwah Pak Rahmat semakin kuat dan berusaha menyakitinya secara fisik. Pada suatu hari, saat warung sedang ramai pelanggan, sebuah insiden mengerikan terjadi. Panci besar yang penuh dengan kuah bebek tiba-tiba jatuh tanpa sebab, hampir mengenai salah satu pegawai. Tidak hanya itu, salah satu pelanggan tiba-tiba berteriak karena melihat sosok hitam di kaca etalase makanan. Setelah insiden tersebut, beberapa pelanggan setia berhenti datang, merasa bahwa warung Bu Salma kini tidak lagi aman. Bu Salma memutuskan untuk menyelesaikan semua ini sekali dan untuk selamanya. Ia memanggil seorang ulama dan seorang ahli spiritual untuk melakukan ritual besar di warung dan rumahnya. Ritual tersebut berlangsung hingga tengah malam, melibatkan pembacaan doa-doa panjang dan pengusiran energi negatif. Saat doa-doa dilantunkan, bayangan arwah Pak Rahmat muncul di tengah warung, melawan kekuatan doa dengan amarah besar. Setelah perlawanan panjang, bayangan itu akhirnya terhisap ke dalam sebuah kendi yang telah disiapkan, lalu dimeteraikan dan dikubur jauh di luar kota. Setelah ketenangan kembali, Bu Salma mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Pelanggan semakin ramai, bahkan banyak orang yang datang dari luar kota karena mendengar kisah warungnya. Salah satu pelanggan adalah seorang pengusaha terkenal yang menawarkan kerjasama untuk membuka cabang warung di kota lain. Awalnya, Bu Salma ragu, tetapi setelah berdiskusi dengan keluarganya, ia memutuskan untuk mencoba. Warung Bu Salma berkembang menjadi bisnis yang lebih besar, membawa berkah baru bagi keluarganya. Suatu malam, seorang pria tua datang ke warung. Ia memesan secangkir kopi dan duduk di sudut yang tenang. Pria itu terlihat mengenakan pakaian sederhana tetapi memiliki aura yang menenangkan. Setelah selesai makan, pria itu memberi pesan kepada Bu Salma, "Kebaikan yang kamu tanamkan akan terus melindungimu. Jangan berhenti berbagi, karena itulah yang membuat tempat ini istimewa." Setelah itu, pria tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan rasa damai di hati Bu Salma. Cabang pertama warung Bu Salma dibuka di kota tetangga. Acara pembukaan dihadiri banyak orang, termasuk ulama dan ahli spiritual yang pernah membantu ritual melawan arwah Pak Rahmat. Dalam pidatonya, Bu Salma mengucapkan syukur dan berjanji akan selalu menjaga keikhlasan dalam berbisnis. Warung cabang baru itu pun menjadi sukses besar, bahkan mulai dikenal sebagai tempat makan yang memiliki energi positif. Anak Bu Salma, Rina, yang selama ini membantu ibunya di warung, terinspirasi oleh perjuangan dan keteguhan hati ibunya. Rina memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang pengalaman keluarganya melawan energi negatif di warung. Buku itu diberi judul, Doa di Tengah Malam. Buku tersebut tidak hanya menjadi bestseller, tetapi juga diangkat menjadi film yang menginspirasi banyak orang untuk lebih percaya kepada kekuatan doa dan kebaikan. Setiap tahun, Bu Salma mengadakan pengajian di warungnya untuk mengenang perjuangan yang telah mereka lewati. Pengajian ini menjadi tradisi yang mempererat hubungan antara Bu Salma dan pelanggan-pelanggannya. Warung itu kini tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga tempat berbagi cerita, pengalaman, dan kebahagiaan. Meski telah melewati begitu banyak cobaan, Bu Salma selalu berkata kepada orang-orang, "Semua ini bukan karena saya, tapi karena keyakinan bahwa kebaikan selalu menang atas kejahatan." Hidup Bu Salma kini menjadi inspirasi banyak orang. Ia membuktikan bahwa keikhlasan, doa, dan kerja keras adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan. Meski arwah Pak Rahmat telah lama hilang, kenangan akan perjuangan itu tetap menjadi pelajaran berharga bagi keluarga dan semua orang yang mengenal Bu Salma. Warungnya terus hidup, bukan hanya sebagai tempat makan, tetapi sebagai simbol keberanian dan harapan.